Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, saudara sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan, kenikmatan, kesehatan, kemudahan, keringanan, kesanggupan untuk bisa melaksanakan kebaikan yang disyariatkan, terutama yang diwajibkan dan juga yang diperintahkan untuk dilakukan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan kebaikan untuk bekal kita kelak di akhirat. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan sebaik-baik petunjuknya sehingga kita mengetahui jalan yang benar dan juga jalan yang tidak benar. Yang pada malam ini kita kembali mempelajari tentang sirahnya dan mengambil faedah dari sirah beliau yang semoga menambah kedekatan kita dan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih mengambil faedah dari apa yang terjadi pada peperangan Badar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin telah kita ulas, beliau bermusyawarah dengan sahabat beliau untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang mereka bergerak dengan pasukan besar yang pada mulanya adalah kejadian keinginan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mencegat kafilah dagang yang kembali dari Syria yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi kemudian Allah menakdirkan yang lain. Pasukan kafir Quraisy berusaha bergerak untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Maka di dalam musyawarah dengan para sahabat ini, walaupun Rasulullah SAW tentu lebih tahu dan tidak membutuhkan dengan pendapat-pendapat para sahabat, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, agar musyawarah atau kebiasaan musyawarah itu bisa dilanjutkan oleh umat beliau sepeninggal beliau. Karena di dalam musyawarah itu ada banyak kebaikan. Tentu pikiran 1-2 orang lebih baik daripada pikiran orang yang lebih dari itu. Akan ada apa yang tidak dipikirkan oleh yang lainnya dipikirkan oleh yang lainnya. Apalagi tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita telah ulas ketika tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnahnya dalam permasalahan itu, maka bisa kita bermusyawarah dengannya. Tapi ketika sudah ada Al-Qurannya, sudah ada sunnahnya dalam pembahasan itu, maka tidak ada yang perlu dimusyawarahkan. Yang ada adalah dilaksanakan. Ya, tidak perlu dimusyawarahkan. Tapi kalau tidak ada Al-Qurannya atau dan sunnahnya dalam masalah itu, ya ini kita dimusyawarahkan. Kita musyawarah. Dan banyak ada di Al-Quran juga memerintahkan kita agar musyawarah. Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan dalam masalah ini, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya, untuk mengetahui kesiapan mental dan kesiapan apa yang harus disiapkan di dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian di dalam musyawarah itu, ketika itu sudah diputuskan oleh pemimpin, gitu,
setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari peserta musyawarah, maka kemudian diputuskan oleh pemimpin, maka hendaknya itu menjadi keputusan bersama. Dan kalaupun pendapat pemimpin itu tidak cukup baik, maka hendaknya dia juga legowo untuk menerima pendapat yang lebih baik darinya. Jangan kemudian kekeh dipertahankan seperti mempertahankan kehormatannya. Ya, masing-masing kita ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika dalam musyawarah setelah disampaikan pendapat masing-masing dalam satu permasalahan, kemudian disepakati mana yang harus diambil, sikap yang harus diambil, maka hendaknya itu menjadi sikap bersama. Jangan ada kemudian yang baleloh atau berlepas diri dari keputusan itu. Wah, itu bukan pendapat saya kok itu. Saya sebenarnya pendapatku begini. Kalau sudah diputuskan bersama, maka itu pendapat bersama. Maka hendaknya kita kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada peristiwa perang Badar itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq keluar di sekitar Badar itu untuk mencari tahu, memantau dan mencari tahu posisi dan kesiapan jumlah dan seterusnya dari orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu beliau bertemu di sana dengan orang tua. Ketika sampai di tempat itu ada seorang tua yang kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW tentang informasi orang-orang kafir Quraisy itu, maka dia tidak mau menjawab kecuali Rasulullah dan Abu Bakar mengatakan siapa sesungguhnya dirinya. Dan kemudian Rasulullah SAW menjanjikan nanti akan aku jawab siapa aku ini, tolong kasih tahu dulu. Sebenarnya posisinya Muhammad dan teman-temannya itu di mana sekarang ini, dan posisinya orang kafir, orang dari Mekah itu di mana. Lalu orang tua ini kemudian menyampaikan, ya, sesuai yang saya ketahui, kalau mereka sekarang berangkat pada hari sekian-sekian, semestinya sekarang ini sudah sampai di sini. Demikian pula kalau Muhammad dan teman-temannya berangkatnya pada hari sekian, ini semestinya sudah berada di tempat sini. Dan itu tepat. Dan itu tepat. Kemudian baru orang ini bertanya, sekarang siapa kamu? Lalu Rasulullah mengatakan, ana min alma. Aku ini dari alma. Jadi suatu ungkapan nyelemor gitu. Jadi bisa diambil sebuah hikmahnya bisa diambil pelajaran jika kita memang terdesak dan ingin tidak terus terang gitu, karena menyangkut keselamatan dan seterusnya, maka bisa untuk menghindari kedustaan itu bisa menggunakan kalimat yang bisa orang yang mendengarnya itu memaksudkan dengan maksud yang berbeda. Ya, istilahnya dulu pernah kita singgung adalah tauriyah. Ya, tauriyah. Rasulullah SAW mengatakan ana minal ma. Atau kami ini dari alma. Alma orangnya. Alma mana ya? Alma Irak atau gitu. Rasulullah SAW tinggal aja gitu. Jadi dan ini bukan sebuah kedustaan. Karena mungkin Rasulullah SAW memaksudkan setiap dari kita berasal dari air, ya, berasal dari air yang memancar dari air mani. Tidak salah, gitu. Saya dari air. Gitu. Tapi orang lain memahami dikiranya itu adalah nama sebuah tempat. Ya, seperti Nabi Ibrahim, ya, untuk melindungi dirinya, ya, karena ada raja di Mesir ini waktu itu yang suka mengambil istri orang lain, maka dia mengatakan kepada Sarah, istrinya, kalau nanti kamu ditanya oleh raja itu, katakan kau adalah saudariku. Kalau raja bertanya, akan aku katakan, kau adalah saudariku. Kalau kamu ditanya, katakan aku ini adalah saudaramu. Jadi karena raja ini sukanya itu bojone wong. Jadi kalau nggak bojone wong, kurang begitu suka. Dan Nabi Ibrahim waktu ditanya siapa ini? Wanita ini, dia saudariku. Barangkali yang dimaksudkan Nabi Ibrahim adalah saudara seiman. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Tapi bagi orang yang mendengarnya,
Mungkin dia bisa memahami, oh benar ini saudara kandungnya. Atau saudara misannya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya tauriyah. Jadi dalam ungkapan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bisa diambil sebuah faedah ya, untuk menghindari suatu kedustaan di mana ketidakterus-terangan itu dibutuhkan. Ya. Apalagi dalam kondisi perang seperti itu kan harusnya tidak gampang-gampang berbicara, nanti malah ketahuan rahasia dari pasukannya gitu. Jumlahnya dan seterusnya. Atau Rasulullah nanti bisa, oh ini Nabi nih yang diincar. Waktu itu orang nggak ada HP, nggak ada foto. Bisa jadi kalau dia terus terang bisa dihabisi. Gitu. Atau dia orang itu bisa mengatakan yang lainnya. Tadi saya ketemu Muhammad di sini. Kalau tadi ketemunya sendiri, kira-kira kalau berjalan jalan kaki, sekarang baru sampai sana. Kejar. Nah, itu bisa menggunakan kalimat tauriyah. Kemudian pada peristiwa Badar ini juga sahabat Hubab bin Munzir dia bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menginstruksikan pasukan itu berada di sini, di tempat ini. Lalu kata Hubab bin Munzir ini dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini pendapat Anda ini dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Anda atau ini adalah pendapat pribadi? Wahai Rasulullah, apakah ini pendapat Anda menetapkan di tempat sini ini adalah pendapat Anda yang berdasarkan wahyu yang turun kepada Anda sehingga tidak ada lagi bagi kami untuk apa? Kecuali hanya menerima. Atau ini pendapat Anda pribadi dengan pertimbangan strategi perang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ini adalah pendapatku pribadi dalam strategi perang. Lalu kata Khubab mengatakan, kalau di sini menurutku gak tepat kita berada di posisi ini, wahai Rasulullah. Yang tepat itu kita di sana, kita begini. Dan itu diikuti oleh Rasulullah SAW. Maka ini sebuah pelajaran bagi kita sekalian. Walaupun kita pemimpin, walaupun kita yang dituahkan gitu. Hendaknya kita tidak gengsi untuk menerima pendapat yang lainnya jika pendapat itu lebih benar. Ya, jika pendapat orang lain itu yang benar. Sementara pendapat kita mungkin salah atau kurang tepat dan sebagainya. Jangan kemudian dipertahankan seperti mempertahankan kehormatannya. Dan ini ada pemimpin yang baik. Ya, bukan pemimpin yang otoriter. Karena bisa jadi ada seseorang itu lebih benar daripada kita dalam satu kondisi namanya orang. Kadang kita mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ada orang-orang yang mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Tidak ada orang yang sempurna tahu segala-galanya, tidak ada. Apalagi hanya manusia biasa seperti Rasulullah SAW pun gitu. Manusia biasa yang tidak tahu perkara yang gaib. Nah, ini bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana saat kita bermusyawarah, bagaimana kita menjadi pemimpin. Ini adalah keteladanan yang baik dari sosok Rasulullah SAW. Dan demikian pula kita mengambil pelajaran kalau memang itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu, jelas dalilnya, gitu, maka tidak ada peluang untuk berpendapat yang lainnya. Ya harus kita laksanakan. Gak usah ditawar. Seperti sahabat Khubab ini mengatakan, kalau ini pendapat jenengan berdasarkan wahyu dari Allah SWT yang turun kepada Anda, wahai Rasulullah, yang tidak ada peluang bagi kami untuk menyelisihinya. Gitu. Nah, ini adalah ungkapan yang benar sebagai seorang Muslim. Kalau sudah berbicara tentang wahyu, ya sudah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kami taati. Walaupun mungkin kita belum paham apa hikmahnya. Walaupun mungkin kita merasa keberatan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi inilah jalan bagi seorang muslim yang hendaknya dia mengikuti, ya seorang muslim itu mengikuti berdasarkan wahyu dan nas-nas syar'i, tidak ada peluang untuk ijtihad di dalam menyelisihinya. Bahkan dia wajib baginya sebagai seorang muslim pada waktu itu untuk mengikuti dan melaksanakannya. Adapun apa-apa yang tidak ada nas dalam Al-Qur'an atau sunnah, maka seorang muslim waktu itu hendaknya dia bisa berijtihad, bermusyawarah gitu. Dan ketika sudah ditetapkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan bersama. Cukup bagi kita komitmen dengan itu dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian telah komitmen dengan sesuatu perkara, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, semuanya akan beres. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka banyak yang tidak beres. Artinya segala sesuatu libatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu libatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, karena tawakal itu tidak meninggalkan usaha. Ya, tidak meninggalkan usaha. Jadi rujuknya Rasulullah SAW kepada pendapatnya Khubab, ini Rasulullah SAW mengapresiasi dengan pendapatnya itu dengan mengatakan laqad asyarta birra'yi. Benar-benar kalian telah benar di dalam pendapatnya. Telah menjelaskan dengan pendapat dengan benar. Ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian agar kita kembali rujuk kepada apa yang disyariatkan. Ya, agar kita kembali kepada kebenaran. Jangan kembali kepada pendapat-pendapat sendiri yang tidak benar. Dan kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-Quran, Sunnah. Dan kita tinggalkan pendapat-pendapat, kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalam peristiwa Perang Badar itu, tatkala Rasulullah SAW selesai dibangunkan kemah, bangunan kemah, untuk memuliakan beliau, sebagaimana yang kita baca kemarin, gitu. Jadi atas usulannya Ali bin Abi Thalib, gimana Rasulullah kalau kami buatkan kemah untuk Anda beristirahat. Dan kemudian dijaga ya, karena penting kedudukan Rasulullah SAW. Nanti kalau seandainya kita kalah, ya, jenengan bisa langsung pulang. Ya, masih banyak kaum muslimin di Madinah yang menanti panjenengan dan akan membela panjenengan. Bisa segera ini, kalau kalah. Ini pertimbangan manusiawi. Jadi ketika selesai dibangun kemah itu, maka Rasulullah SAW kemudian ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini menunjukkan akan kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW. Selain itu juga ini menunjukkan akan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu an, atau kekhususan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau yang menemani Rasulullah SAW di kemah dalam perang Badar, beliau pula yang dulunya sebelumnya menemani Rasulullah SAW di Gua Hira, di Gua Sur, gitu. Ketika hijrah. Dialah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Ini adalah kemuliaan ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga kedekatan hati Rasulullah SAW pada beliau. Maka Ibnu Katsir mengatakan wahdi khususiyah lis-siddiqi haitsu huwa ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam fil arish kama kana ma'ahu fil ghar wa ardahu. Maka ini menunjukkan akan kekhususan bagi Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau menemani di kemah sebagaimana beliau menemani Rasulullah SAW ketika berada di gua. Dan Rasulullah SAW ridho dengan itu. Jadi para sahabat itu punya kekhususan tersendiri. Ya. Termasuk Abu Bakar ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan ini pula yang para sahabat itu kemudian sepakat memilih sepeninggal Rasulullah itu Abu Bakar, nggak ada rame-rame. Ya, nggak ada rame-rame ketika siapa yang akan menggantikan memimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah. Ketika Umar mengangkat tangan Abu Bakar, aku berbaiat kepada Abu Bakar karena Abu Bakar begini ceritakan. Di antaranya dia yang menemani Rasulullah SAW di Gua Hira, dia yang menggantikan, mengimami kaum muslimin sholat ketika Rasulullah SAW sakit. Maka semua itu mengindikasikan tentang kemuliaan Abu Bakar. Ya, mengindikasikan ya seperti restu dari Rasulullah SAW sepeninggalku Abu Bakar yang ganti. Ya, seperti itu. Jadi disampaikan Umar bin Khattab alasan-alasan itu. Dan semua ngerti itu akhirnya ya legowo semua. Padahal masing-masing ingin yang Ansor yang memimpin orang Ansor karena mereka lebih berat itu adalah tanah leluhurnya, tanah negerinya gitu. Orang Muhajirin kan cuma hijrah datang ke sana. Yang Muhajirin harus memimpin Muhajirin, Rasulullah SAW Muhajirin. Ya. Tapi dengan diangkatnya Abu Bakar oleh Umar bin Khattab yang mana sebelumnya Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab dan menyebutkan kemuliaan Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab malah sebaliknya mengangkat Abu Bakar untuk dibaiat dan menyebutkan tentang kemuliaan Abu Bakar. Ya, orang yang pertama masuk Islam, ya orang yang banyak berjasa terhadap Islam dan sahabat-sahabat yang merdekakan budak dan sebagainya, mendukung dakwah Rasulullah sejak awal, orang yang pertama beriman, gitu, yang menemani Rasulullah SAW dalam suka duka. Ya berada di gua Sur gitu. Ya, macam-macam. Kemuliaan Abu Bakar termasuk ini. Maka para sahabat, oh iya benar ya. Gitu ya. Jadi tidak banyak gejolak dan mampu meredam ketegangan waktu itu. Dan inilah cara memilih pemimpin di dalam Islam. Salah satu metodenya. Berkumpul orang-orang yang faham, ya, orang-orang yang kompeten dalam masalah itu, kemudian mereka yang memilih pemimpin. Dan sudah jelas sepertinya, sudah jelas mana yang lebih menonjol dalam masalah itu. Abu Bakar. Tahu, kalau di sini siapa yang menonjol? Oh, Pak Sultan ya. Semuanya sepakat. Jadi pemimpin pelabuhan mengaji. Gitu kan? Ya semuanya sepakat. Kalau tahu posisinya lebih daripada yang lainnya. Dari pendanaan, bendara, kepaksan, jadi itu sepakat. Menteri Sosial Bari. Jadi sebenarnya gampang, Cuma ada nafsu yang kemudian merusak segalanya. Kemudian dalam peristiwa Perang Badar itu, perkataan Ali bin Abi Thalib yang menceritakan sungguh pada waktu malam itu kami semua ini tertidur kecuali Rasulullah SAW. Jadi pada malam menjelang Perang Badar itu tidak ada di antara kami kecuali tertidur, kata Ali. Kecuali Rasulullah SAW, beliau sholat di bawah pohon sampai pagi. Maka ini ada sebuah pelajaran bagi kita sekalian, ya, disyariatkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam situasi-situasi yang genting, yang sulit. Ini adalah sebuah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan-permasalahan kita. Terutama dalam permasalahan yang memang sudah stres gitu, judek gitu. Ya bagaimana coba tidak stres gitu. Pasukan kaum muslim aja 300 harus berhadapan dengan
hampir 1.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Dan masyarakat yang sudah ibarat babalan itu sudah terlatih pengalaman. Ini masyarakat baru. Ya. Maka Rasulullah SAW walaupun pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini memberikan contoh kepada para sahabat, pada kita semua, gitu, agar berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perlu kita membuktikan, memantaskan diri, bahwasanya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh di dalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam situasi yang sangat sulit bagi kita sekalian. Seperti Rasulullah SAW contohkan ini. Semua sahabat tidur, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali Rasulullah yang masih melek. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan kepada Allah dan pertolongan untuk kaum muslimin sampai pagi, menunjukkan akan kesungguhan beliau di dalam meminta kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah bahwasanya doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Semakin kita lemah, ya, semakin kita sudah tidak berdaya, maka tentu semakin kuat permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat-saat seperti itulah kekuatan yang luar biasa itu akan hadir. Dalam sebuah peperangan seperti di Palestina ini, kalau sudah sangat habis-habisan gitu, maka itu sudah mendekati pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika orang-orang itu dalam kondisi seperti itu, maka semakin besar harapannya kepada Allah. Apalagi dunia sudah, nggak ada yang peduli dengan kami gitu lah ibaratnya orang Palestina. Mana negara Arab, mana ini dan sebagainya. Makanya kepada siapa? Kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin besar permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin besar pula pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hatinya telah disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin husnudzon akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini memberikan pelajaran bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW, orang yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita malah malas memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita enggan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW saja, ya sudah pastilah kalau ditolong Allah sudah pasti. Tapi beliau masih menjalankan sebab. Masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu urusan Allah. Nah, kan hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ini jauh dibandingkan Rasulullah. Kebutuhan kita kepada Allah sungguh sangat besar. Kita semakin sungguh-sungguh ya. Jadi Rasulullah SAW berdoa memohon perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan untuk hamba-hambanya yang mukmin agar ditolong. Beliau duduk, ya tidak tidur, betul-betul sungguh-sungguh khusyuk, mengadakan kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam kisah perang Badar itu tentang kisah Suad bin Ghaziyah radhiyallahu an, yang dia meminta kisos kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketika Rasulullah membariskan pasukan kaum muslimin, si Suad ini agak menonjol barisannya, kemudian dipukul oleh Rasulullah SAW perutnya. Maka kemudian dia meminta kepada Rasulullah kisos. Ya Rasulullah, engkau telah memukulku, maka aku minta balas. Jadi
menunjukkan akan kedekatan sahabat dengan Rasulullah. Dan ini menunjukkan tentang baiknya akhlak Rasulullah SAW dengan para sahabat yang di dalam bermuamalah. Sahabat tidak segan untuk berkata kepada pemimpinnya seperti itu. Kalau kita ini istimko engko SBY mana, tidak berani. Karena tidak ada kedekatan. Jadi Rasulullah SAW begitu dekat bermuamalahnya dengan para sahabat. Sehingga sahabat tidak segan untuk mengatakan demikian itu. Dan Rasulullah SAW walaupun sebagai pemimpin besar, beliau tetap memberikan kesempatan untuk dikisos. Maka beliau membuka pakaiannya, membuka perutnya agar dipukul dengan tongkat. Sebagaimana beliau memukul Suwad ini. Ya, beliau membuka pakaiannya ya, agar dipukul oleh Suwad sebagai kisos. Ternyata setelah dibuka itu Suwad malah menubruk Rasulullah SAW dan mencium perutnya Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan akan besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, besarnya cinta sahabat kepada Rasulullah SAW dan menginginkan surganya bersama Rasulullah SAW. Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Ya. Besarnya cinta sahabat secara umum, khususnya dalam masalah ini adalah Suwad bin Ghaziyah kepada Rasulullah SAW. Dan demikian pula ini menunjukkan akan agungnya dan baiknya akhlak Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dia membuka perutnya dan berikan kesempatan kepada Suwad untuk mengkisos dirinya. Ini enggak sembarang pemimpin bisa bersikap seperti itu. Ada gengsi, khawatir jatuh kehormatannya, gitu, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dan beliau tetap mulia dengan akhlaknya seperti itu. Dan ini hendaknya menjadi teladan bagi kita sekalian, mungkin orang tua, pemimpin rumah tangga. Ya, kadang-kadang suami itu gengsi, atau bapak itu gengsi untuk meminta maaf kepada anaknya ketika salah. Ya ada wajar-wajarnya. Karena laki-laki itu memang suka begitu. Ya, tapi kalau sudah istrinya duluan yang minta maaf, ya maaf, Mas, gini. Oh iya deh, aslinya ngaku sing salah. Lagi ngomong dulu. Ya saya ngono. Minta didului karena gengsinya itu, laki-laki itu gengsinya. Ya karena untuk gengsinya. Nanti kalau aku minta maaf duluan ya jatuh nama hamba di mata istri. Ya Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ya walaupun beliau pemimpin besar, gitu. Ya, beliau rela untuk dikisos dan hukum itu berlaku untuk siapa saja. Dalam hal ini kan kita tahu bahwasanya hukum itu berlaku untuk siapa. Kalau pemimpinnya salah ya, dan dia mendapatkan hukuman ya dia harus dihukum seperti Rasulullah SAW bersedia untuk dihukum, dibalas karena dia melakukan kesalahan memukul sahabat Suwad ini. Ya semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Kemudian di dalam ini Rasulullah SAW berdoa juga di dalam kemahnya sampai terjatuh selendangnya kan kemarin itu saking sungguh-sungguhnya beliau berdoa dan mengangkat tangannya. Jadi mengangkat tangannya berdoa tinggi-tinggi. Sampai kainnya itu melorot jatuh. Menunjukkan akan sungguh-sungguhnya. Jangan dibayangkan pakaian seperti pakaian kita. Ya, jangan dibayangkan pakaian kita. Kalau pakaian kita ini walaupun diangkat tinggi-tinggi juga gak akan jatuh ini. Seperti Rasulullah SAW ketika di dalam riwayat Rasulullah SAW itu kalau sujud itu sampai kelihatan ketiaknya. Ya. Sampai kelihatan ketiaknya kan gitu. Dalam riwayat itu. Ya, antum jangan bayangkan pakaiannya Rasulullah itu besar kayak ini jahitan saya nggak bisa. Kalau pakaian itu jahitan kayak kita ini nggak iso gitu. Tetap nggak kelihatan. Jadi pada waktu itu pakaian pria gitu
Ya umumnya nggak pakai baju lah. Tahun-tahun segitu itu nggak pakai baju. Seperti Gajah Mada gitu kan. Jadi sampai tadi itu seperti Gajah Mada. Zaman tahun itu memang laki-laki itu nggak pakai baju. Pakai bawahan saja. Biasa gitu. Wong sahabat itu bajunya kadang cuma 2, kadang 1 diganti baju. Ya. Jadi pakaian bawah saja. Zaman itu tahun 500-an kan. Itu kalau di negeri kita tahun 500-an itu kerajaan sebelum Majapahit itu. Ya. Kerajaan Kalingga kalau itu. Nah, itu kalau kita lihat film-film kolosal itu pasukan-pasukan itu mesti bededean. Ya, gak ono sing kelambenan. Sampai Rojoi yang ngono. Atau Pati Gajah Mada lah gitu. Memang besar kerajaan. Yo gak tau kelambenan. Paling kalungan tok gitu kan. Dedean. Ya makanya waktu itu pakainya seperti itu. Ya Rasulullah SAW pakaian itu ya diumatkan gitu aja gitu. Makanya melorot ya wajar. Gitu. Jadi itu namanya rida. Selendang gitu kadang selendang. Untuk menutupinya itu. Nah, saya sungguh-sungguhnya beliau di dalam berdoa di kemah itu sampai kainnya itu jatuh. Ya, sampai kain jatuh. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, Allah pasti menolongmu ya Rasulullah. Betul-betul Rasulullah sampai betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Lalu Allah mengijabahi untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguhnya aku akan mengirimkan 1000 malaikat berduyun-duyun. Maka di sini disyariatkan bagi kita sekalian untuk berdoa dan memperbanyak doa, khususnya dalam kondisi-kondisi yang ya sudah gak mampu kita, ya kondisi-kondisi yang genting, kondisi yang gawat, kondisi yang kepepet. Seharusnya semakin sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang sulit untuk dinalar kadang. Ya, sulit dinalar kadang-kadang. Bagaimana dengan doa itu pasukan itu bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan pertolongan Allah. Gak masuk. Tapi kita percaya, orang mukmin itu percaya karena doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Maka walaupun dalam kondisi aman pun kita diajari banyak berdoa. Artinya banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar rumah, ketika naik kendaraan, ketika lihat apa, ketemu apa, ketika jatuh, ya, pertama-tama yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jatuh, bismillah. Ya, ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika semuanya selalu dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini siapa? Nah, seharusnya ketika dalam kondisi genting itu ya lebih dari itu karena sudah terbiasa. Terbiasa. Ya doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata yang beriman. Dan itu hendaknya kita manfaatkan hingga dalam perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Faham atas apa yang kita ucapkan. Ya tidak harus bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab silakan berdoa menggunakan bahasa Arab. Dan doa yang paling baik tentu adalah doa yang redaksinya dari Rasulullah SAW. Doa yang terbaik itu adalah doa yang redaksinya dari Rasulullah SAW. Itu yang seharusnya kita banyak ucapkan. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita sibuk menyusun kata-kata di dalam berdoa. Seakan-akan susunan doa kita lebih baik. Yang paling baik tetap yang bersumber dari Rasulullah SAW. Lebih mencakup, kata-katanya lebih pas, lebih indah, gitu. Lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi kalau selain itu
ya boleh kita berdoa dengan doa yang lain gitu. Yang pengen kadang-kadang kita lebih mengkhususkan gitu. Lebih mengkhususkan. Kalau saya pribadi senangnya lebih yang global-global saja gitu. Doakan anak ya Rabbana hab lana min azwajina. Gitu. Ada teman-teman yang memang kadang-kadang kita butuh berdoa ini lebih detail, lebih mantap, hati-hati. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah kok yang gelambiar, kurang temenan, kurang meresapi. Karena bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya, silakan. Ya silakan Allah paham dengan apa yang kita panjatkan. Khawani billah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukup sampai di sini dulu, rada geriyep-geriyep. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ya, bisa sambung lagi, banyak sekali faedah dari perang Badar ini karena peristiwanya luar biasa. Ya, kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.